Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik ya. Eh, Kita sekarang akan mencoba ya, getting started gitu ya. Getting started bagaimana kita menggunakan modul yang seperti ini ya. Ini adalah modul Arduino ada seal-nya. Arduino di sini adalah Arduino Mega gitu ya. Ya, kemudian kita coba kali ini kita getting started-nya, Blinky project-nya gitu ya. Kita membuat Blinky project, tapi kita tidak menggunakan Arduino IDE ya. Karena untuk developer Arduino IDE itu mungkin eh, kelemahan yang signifikan itu tidak ada code completion ya. Jadi kita harus hafal banget sintaknya ya. Nah, kita coba menggunakan VS Code yang kita tambahkan plugin-nya adalah plugin platform I/O. Dengan begitu, untuk development-nya nanti bisa lebih cepat ya kalau kita menggunakan platform I/O itu ya. Oke, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah yang paling gampang kita download saja platform VS Code-nya dulu ya. Setelah VS Code kita download, kita install, baru kemudian kita installnya adalah platform I/O plugin-nya. Oke. Oke, ini VS Code-nya sudah. Ini ada apa itu pilihan ya. Pilihannya ternyata platform I/O itu multiplatform. Jadi dia bisa digunakan untuk Windows, untuk Linux maupun untuk Mac. Jadi nggak usah khawatir. Yang bekerja di Windows nggak usah khawatir, di Linux juga bisa ya. Nah, caranya sama saja ya. Tapi saya cobanya adalah Linux ya, karena saya kebetulan menggunakan Linux saat ini. Untuk Windows ya bersama saja, tinggal pilih saja. Kalau Windows pilih yang ini ya, 64 bit kalau Windowsnya 64 bit ya. Oke, oke langsung saja ya saya download gitu ya. Kemudian saya pilih di sini. Kita coba lihat dulu ya code gitu. Ini sudah ada ya sebenarnya ya. Tapi saya replace saja yang di sini. Oke, sambil saya lihat. Oke, ini sudah ya. Sambil saya lihat ini foldernya. Foldernya ada di sini, code-nya. Ini saya delete. Oke, kita tunggu yang ini aja. Oh, ini sudah ya. Ini show folder, berarti ini ya. Oke, tinggal kemudian kita bisa double klik atau kita pilih terminal, kemudian kita menggunakan sudo dpkg main e gitu, terus code gitu ya. Oke, 149. Oke. Oke, kalau sudah ini berarti kita tinggal tunggu saja ya. Dia lagi proses instalasi gitu. Kemudian kalau sudah proses instalasi, nah nanti kita masuk ke programming. Kemudian ini ada tulisannya VS Code ya. Kita masukkan ke panel saja biar nanti bisa lebih cepat dari sini ya. Oke, kita klik di sini. Oke, dan kemudian ini kita coba ya. Ini belum ada platform I/O-nya gitu. Oke, kita install dulu platform I/O-nya. Sambil kalau ada rekomendasi install seperti ini, ya mungkin bisa juga diinstal juga ya. Oke. Nah sekarang gimana cara install platform I/O-nya? Ini ada beberapa ya. Ada Explorer, ada Search, kemudian ada Source Control, kemudian ada Running, dan juga ada Extension. Yang kita pilih adalah kita pilihnya Extension ya. Kemudian kita pilih di sini, kita search ya, namanya platform I/O gitu ya. Nah, ada seperti ini ya. Kalau ada bentuknya alien gini ya, alien gitu, berarti dia sudah berhasil gitu ya. Kita sudah pilih plugin yang benar maksudnya ya. Tinggal kemudian kita install saja pluginnya. Nah oke, berarti dia sudah mulai instalasi ya. Oke, sambil kita lihat kalau instalasi sudah benar dan sudah, maka dia akan muncul kayak gini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita coba simple project ya, yaitu kita klik saja project, kemudian kita klik di sini Mega 2560 karena kita pakai Arduino Mega, pilih saja yang Arduino Mega yang 2560 ya. Kemudian kita coba
ketik di sini Blinky V2. Oke, kemudian kita lihat ada frameworknya, ada Arduino dan Simba. Kita pilih saja yang Arduino. Oke, maka proses instalasi setelah selesai gitu ya. Kalau masih belum pernah download, berarti ya harus menunggu dulu ya, karena tergantung internetnya. Oke, kalau sudah kita lihat di sini ya, di bagian min itu modelnya seperti ini ya. Ya, kemudian tinggal kita buat ya, yaitu Blinky ya. Blinky itu umumnya ada di port 13 ya. Maka kita coba dulu, ini pin mode. Kemudian kita ini kita ketik 13, kemudian modenya adalah output ya. Modenya adalah output, kita kasih titik koma. Kemudian di bagian loop, ya ini kita buat lightnya itu high dan low ya, dengan menggunakan perintah digital write gitu, yaitu 13. Kita kasih saja logiknya high, kemudian kembali kita ulangi ya, yaitu digital write juga. Oke, kemudian 13, tapi sekarang kita buat low ya. Kemudian tentunya kalau ini dilakukan gitu, ini terlalu cepat sehingga kita kasih delay ya, biar nyala dan matinya itu nampak gitu ya perbedaannya gitu ya. Delaynya cukup mungkin 500 cukup ya. Ini delaynya satuannya itu adalah milisecond gitu ya. Ini juga kita pasang delaynya, yaitu 500 gitu. 500 milisecond. Oke, ini sudah selesai ya yang di sini ya. Tinggal kemudian kita coba untuk compile dan kemudian kita coba upload. Nah, di platform I/O ini kan ada 2 project sebenarnya ya. Jadi untuk mengcompile file yang aktif ya, tinggal kita klik saja source-nya ya. Ini kan source-nya ada di sini ya, bagian main ini ya. Ya, berarti dia akan mengcompile file yang Blinky V2 gitu ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal compile ya projectnya ini. Oke, terus cara ngompelnya gimana nih? Nah, yang di sini masih belum ada ya. Ini sepertinya kita simpan, tapi ini sayang nih nggak ada nih. Mungkin kita harus install dulu ya plugin ini ya. Atau VS Code-nya tadi belum selesai mungkin ya. Jadi kita coba aja restart lagi ya. Programming VS Code itu. Oke. Ini platform I/O-nya ternyata dia lagi build-in. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini ada platform I/O build sudah muncul tuh. Berarti memang perlu di restart ya. Oke, berarti kita balik lagi ke sini. Kemudian kita sekarang compile atau build lah istilahnya ya. Kemudian kita lihat di sini terminalnya di sini. Dari sini ini nampak ya kalau build itu sudah sukses gitu ya. Dan ini bisa juga kita lihat informasi yang lainnya ya. Yang kita bisa lihat pertama ini adalah flashnya waktu build itu ternyata dia 0,6% ya, atau sebesar 1548 byte. Itu hanya untuk Blinky project gitu ya. Kemudian RAM-nya kita juga lihat ya, kebutuhan RAM-nya itu adalah 0,1% ya untuk Blinky project-nya gitu ya. Jadi flash-nya ini juga lumayan besar juga ya. Nah, tapi kalau kita gunakan tidak menggunakan Arduino, include Arduino itu umumnya dia adalah lebih kecil gitu ya. Sehingga kalau projectnya kecil-kecil saja ya kita gunakan saja platform I/O ini, tapi tidak menggunakan include Arduino.h. Kita gunakan saja native-nya dari AVR. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini sudah
Kita upload ya kalau sudah ya. Cara uploadnya adalah di sini ada tulisannya platform IO upload ya, ada pada ini panah kanan ya, ada tandanya itu ya. Kita upload sambil sebelum itu ini kita perlihatkan dulu. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Oke, ini kan blinkingnya sudah 1 detik ya. Kita percepat saja ya yang bagian di sini nih. Ini saya kasih 100 gitu ya. Kemudian yang di sini saya kasih 1000 biar kelihatan bedanya. Oke, saya simpan lagi, saya compile lagi. Oke, kemudian saya upload sekarang ya. Oke, kalau uploadnya berhasil, maka yang bagian sini ini akan, nah, oke, itu sudah beda ya. Yaitu kalau kita lihat, ini nyalanya itu sebentar, kemudian matinya itu 1 detik. Nah, kira-kira seperti itu. Gampang kan ya? Nah, silakan dicoba ya untuk instalasi platform IO dengan, instalasi VS Code ya dengan ditambahi platform IO dan kita gunakan untuk mendownload ke ini ke Arduino Mega 2560. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke,